29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this 27 nama dipanggil Kluivert, ada beberapa pemain baru, penasaran siapa saja yang dipanggil? Hehe, ikuti terus videonya. Ya, pelatih baru Timnas Indonesia Patrick Kluivert telah memantapkan pondasi untuk menyambut laga perdananya menempati posisi sebagai pelatih Timnas Indonesia di ronde ketiga pada bulan Maret ini. Patrick Kluivert disibukkan dengan persiapan untuk membentuk Timnas Indonesia yang kuat dalam laga lanjutan di kualifikasi Piala Dunia round 3. Seperti yang telah kita ketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi Australia di kandangnya, yakni di Sydney pada tanggal 20 Maret dan 5 hari setelahnya Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas bareng pada tanggal 25 Maret 2025 di GBK. Dan sekarang ini Timnas Indonesia dibutuhkan 4 poin dan lolos ke Piala Dunia, di mana tim harus dibentuk sekuat mungkin dengan nama-nama terbaik harus masuk. Pertanyaannya, siapakah nama-nama yang akan dipanggil oleh Patrick Kluivert dalam pertandingan beratnya pada bulan Maret nanti? Dan menurut kabar yang beredar seperti yang dikutip dari bolasport.com, jika Pak Sumardi selaku manajer Timnas Indonesia telah menyepil akan ada 27 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia. Lantas siapa sajakah para pemain tersebut? Mari kita simak dalam ulasan video berikut. lessons come one in a dozen, the other 11 get something from nothing. Life lessons come one in a dozen, the other 11 get something from. Ya, seperti apa yang telah kita tahu jika sebelum-sebelumnya pemanggilan pemain yang akan bermain di Timnas Indonesia atau yang dikenal dengan calling akan dilakukan oleh Timnas dan disebarluaskan sekitar 2 hingga 3 minggu sebelum pertandingan dimulai. Tapi kita mencoba untuk memprediksi nama-nama pemain yang akan dipanggil Timnas. Apalagi saat ini dapat dikatakan akan ada beberapa pemain baru dan banyak pemain Timnas yang mempunyai kualitas tinggi atau sebelumnya. Hal itulah yang membuat persaingan semakin ketat dalam menjadi bagian dari pemain Timnas Indonesia. Ya, dengan pemanggilan nama pemain Timnas Indonesia, kita mulai dari posisi kiper terlebih dahulu. Di mana di posisi kiper ini akan ada 3 kiper khusus yang dipanggil ke Timnas Indonesia. Hal itu dikarenakan guna untuk persiapan jika ada pemain kiper yang cedera maka akan langsung bisa diganti dengan kiper cadangan. Untuk kiper utama sendiri kami masih meyakini jika nama Martin Paes akan menjadi kiper utama dan kiper cadangan akan jatuh kepada Hernando. Sedangkan untuk kiper pelapis bisa jadi akan jatuh kepada Nadeo Argawinata. Untuk menjaga gawang yang saat ini, kita sebagai penikmat sepak bola cukup merasa aman, apalagi jika Martin Paes tidak mengalami cedera dan saat ini ia tengah berada dalam performa yang baik. Ya, untuk posisi back belakang, kemungkinan Patrick Kluivert akan memanggil banyak nama pemain. Karena kenapa? Di sini kita baru menyadari jika pemain abroad Timnas Indonesia itu kebanyakan berposisi sebagai back. Tentunya Patrick akan dibuat bingung dengan banyaknya pemain back di Timnas Indonesia jika mengingat ada cukup banyak pemain berkualitas di posisi ini. Namun jika melihat dari penampilan para pemain, kami akan mencoba memilih dengan 4 central defender yang akan diisi oleh Jay Idzes yang tidak akan tergantikan posisinya dan kami pikir kalian juga setuju. Kemudian ada Mads Hilgers yang telah sembuh dari cedera yang mulai kembali rutin bermain. Yang ketiga ada Rizky Ridho. Meskipun pemain lokal namun tidak ada salahnya untuk memanggil pemain ini. Karena dilihat dari kualitasnya, Rizky Ridho sudah layak untuk bisa bersaing dengan pemain-pemain abroad lainnya. Jadi kami pikir Rizky Ridho tetap menjadi tandem yang kokoh bagi Jay Idzes di lini belakang. Sedangkan Elkan dan juga Jordi Amat yang juga tapi dengan baik bisa bersaing dengan 2 pemain Jay dan Ridho. Ataupun Patrick bisa bergantian memainkan pemain ini asalkan mereka bisa konsisten dan bertanggung jawab di lini belakang.
Untuk fullback kiri timnas bisa tetap memanggil Verdong dan Sain Patinama, dan fullback kanan timnas bisa memanggil Kevin Dix dan juga Sandy Walsh. Sekali lagi Patrick akan dibuat bingung dengan sulitnya persaingan di lini belakang yang begitu ketat. Teruntuk Asnawi dan Arhan, kemungkinan tidak akan dipanggil karena yaitu tadi mereka harus menampilkan permainan terbaik mereka agar bisa bersaing dengan deretan domain yang juga tidak kalah top di posisi belakang. Ya, masuk ke posisi gelandang. Patrick juga akan memanggil beberapa nama dengan beberapa karakter gaya bermain yang cocok untuk dirinya dalam meracik strategi. Karena posisi gelandang yang menentukan bagaimana ia akan menyerang dan bertahan. Untuk posisi DMF sendiri, Patrick bisa memanggil Ivar adalah Maut, Mark Locke hingga Nathan. Kami mencoba realistis ketika melihat sosok Mark Locke yang bermain bagus dan meningkatkan kualitasnya di Persib Bandung yang saat ini tetap menjadi kapten dan membawa Persib Bandung tetap puncak klasemen Liga 1. Untuk 3 gelandang playmaker, menurut kami Patrick bisa memanggil nama-nama seperti Tom Haye, Kambuaya dan juga Marcelino. Dengan 2 gelandang sayap dapat diisi oleh Egy dan Eliano Reijnders. Di mana Eliano kali ini sering mendapatkan menit bermain dan harapannya ia akan dipanggil timnas. Sedangkan Egy sendiri ia adalah pemain lokal yang paling tajam di Liga 1 saat ini. Dia telah membuktikan jika kualitasnya di Eropa tidak hilang dan melanjutkan kepada Liga 1 dan ia membuktikan jati dirinya di lapangan. Ya, dalam posisi penyerang persaingan juga tidak kalah ketat di mana ada nama-nama seperti Sananta yang baru-baru ini menunjukkan kelasnya untuk membantu Persis Solo keluar dari zona degradasi. Dan Ole Romeni sudah pasti akan menjadi ujung tombak murni yang akan mendapatkan panggilan dari Patrick. Ia adalah pemain yang bisa bermain untuk penyerang murni ataupun untuk sayap. Selanjutnya ada Ragnar Oratmangun yang tampil bagus di klubnya, serta tidak luput dengan Struijk yang kemungkinan akan tetap dipanggil oleh Patrick ke timnas Indonesia. Sehingga banyak opsi di lingkungan yang akan Patrick kerahkan untuk meningkatkan kekuatan timnas Indonesia. Ya, dengan apa yang telah kita prediksi tadi, kita masih belum tahu pasti siapa saja nama-nama terbaik yang akan dipanggil oleh Patrick ke timnas Indonesia dan itu adalah rencana pelatih. Karena pelatih mempunyai karakter yang berbeda-beda, serta mempunyai pemikiran yang berbeda-beda. Maka dengan Patrick melihat kualitas pemain Liga 1, tidak menutup kemungkinan akan ada beberapa nama pemain dari Liga 1 yang akan dipanggil ke timnas Indonesia. Dan semua pemain bukanlah full pemain abroad yang akan bermain. Karena di sini Patrick melihat standarisasi dari masing-masing pemain baik itu pemain lokal ataupun pemain diaspora yang bermain di luar. Untuk itu jangan berkecil hati, tunjukkan kualitasmu di lapangan sehingga apa yang kamu lakukan bisa membuahkan hasil dengan bisa tembus bermain membela timnas Indonesia dan bisa bersaing dengan nama-nama pemain abroad yang bermain di Eropa. Seperti yang dikutip dari bolasport.com bagaimana Ketua Badan Tim Nasional BTN Pak Sumardi mengatakan bahwa ia sudah menggelar rapat dengan Patrick. Di mana dalam rapat tersebut Patrick membutuhkan 27 pemain terbaik yang nantinya dipanggil ke timnas Indonesia. Kemarin hasil rapat itu ada 27 pemain yang akan dipanggil. Akan tetapi itu nanti difinalisasi lagi apakah tetap 27 pemain atau hanya 26 saja. Ucap Pak Sumardi Surti yang dikutip dari bolasport.com. Seperti yang telah kita ketahui, Pak Sumardi ini langsung hadir ke avenue pertandingan menemani Patrick dan memberikan informasi perihal pemain-pemain siapa sajakah yang bisa ia panggil dan hasilnya ada pemain baru yang membuat Patrick tertarik dan meski begitu Pak Sumardi enggan menyebutkan nama pemain tersebut. Ya, pada laga bulan Maret nanti sekali lagi akan menjadi laga yang benar-benar krusial untuk membuat timnas Indonesia ke Piala Dunia. Di mana seperti yang awal-awal disimpulkan jika pelatih berkebangsaan Belanda ini akan menargetkan yakni meraih 4 poin dari 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 26 melawan Australia dan Bahrain pada bulan Maret nanti. Secara detailnya, Patrick mengincar hasil imbang pada saat melawan Australia pada 20 Maret 2025. Dan Patrick Kluivert mengincar kemenangan pada saat bertanding melawan Bahrain di GBK nanti dengan jika dihitung timnas akan memiliki 4 poin dan rencananya adalah lolos ke Piala Dunia. Pertandingan melawan Australia di Sydney Stadium dan menurut laporan tiket sudah terjual habis, termasuk para penggemar timnas yang akan memeriahkan mendukung timnas bermain di Stadion Sydney. Sedangkan untuk bermain melawan Bahrain meskipun bermain pada bulan Ramadan, dapat dipastikan jika GBK akan tetap full merah putih dan tetap dipenuhi pendukung timnas Garuda karena melihat bagaimana Indonesia menunjukkan kualitasnya untuk lolos ke Piala Dunia.